Baik, perkenalkan, saya Komang Stamarta dengan NIM 2002612124. Jadi, saya sebagai dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Kemudian, saya di sini akan membahas tentang airway management. Baik, yang pertama yaitu anatomi sistem respirasi. Baik, di sini terlihat pada gambar yaitu anatomi paru kanan dan kiri dilihat dari sisi medial. Nah, baik, yang pertama yaitu paru memiliki area permukaan alveolar yaitu kurang lebih seluas 40 meter untuk pertukaran udara. Tiap paru memiliki yaitu apex yang mencapai ujung sternum costa pertama, permukaan costovertebral yang melapisi dinding dada, basis yang terletak di atas diafragma dan permukaan mediastinal yang menempel dan membentuk struktur mediastinal di sebelahnya. Paru kanan itu terbagi menjadi lobus atas, tengah, dan bawah oleh visura oblikus dan juga horizontal. Kemudian paru kiri itu hanya memiliki visura oblikus. Kemudian segmen linguar memiliki sisi kiri yang sama dengan lobus tengah kanan. Namun secara anatomis, lingua merupakan bagian dari lobus atas kiri. Nah, struktur yang masuk dan keluar dari paru melewati hilus paru yang diselubungi oleh kantong pleura yang longgar. Kemudian paru sendiri itu diperserapi oleh plexus pulmonalis yang terletak di pangkal paru. Baik, kemudian plexus ini terdiri dari serabut simpatis atau dari trunkus simpaticus dan serabut parasimpatis itu nervus vagus. Nah, serabut efferent dari plexus Punsarafi atau otot bronchus dan serabut efferent diterima dari membran mukosa bronchioli dan juga alveoli. Selanjutnya yaitu saluran nafas. Saluran nafas sendiri yaitu terdiri dari yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, dan paru. Baik, di sini merupakan gambar dari hidung, di mana bagian hidung dalam itu terdiri atas nares anterior hingga coana di posterior. Septum nasi membagi tengah bagian hidung dalam menjadi kavum nasi kanan dan kiri. Setiap kavum nasi itu mempunyai 4 buah dinding, yaitu dinding medial, lateral, inferior, dan superior. Baik, selanjutnya di sini terdapat yang gambar 3 itu faring dan gambar 4 itu laring. Di mana pada faring itu faring terbagi menjadi 3, itu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kemudian laring juga sebagai modulasi suara dan memisahkan trakea dari esofagus saat menelan. Terdiri dari otot, ligamen, dan juga kartilago. Selanjutnya yaitu saluran nafas. Uh, di mana yang selanjutnya itu ada trakea. Di mana trakea itu terdiri dari tulang rawan dan otot serta dilapisi oleh pseudostratified columnar ciliated epithelium atau epitel PCC. Kemudian trakea itu memanjang mulai dari batas bawah, laring, setinggi vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 4, di mana trakea akan terbagi menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus utama kanan dan juga kiri. Bisa terlihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Jadi pada mekanisme pernafasan itu dibagi menjadi 2, itu ada inspirasi dan ekspirasi dan juga volume dan kapasitas paru. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas inspirasi dan ekspirasi. Di mana pada mekanisme inspirasi yaitu udara masuk, kemudian diafragma kontraksi atau bergerak turun, kemudian otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada itu akan menjadi mengembang. Dan pada saat ekspirasi itu diafragma relaksasi atau bergerak naik, kemudian otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis dan juga udara keluar. Baik, selanjutnya yaitu volume dan kapasitas paru. Baik, yang pertama yaitu volume paru. Volume paru itu sendiri terdiri dari ada volume tidal, kemudian ada volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan yang terakhir yaitu volume residual. Jadi yang pertama yaitu
Volume tidal itu jumlah udara yang masuk ke dalam paru setiap kali inspirasi ataupun ekspirasi pada setiap pernapasan normal. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi, yaitu jumlah udara yang masih dapat masuk ke dalam paru pada inspirasi maksimal setelah inspirasi biasa dan di atas volume tidal, digunakan pada saat aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu volume cadangan ekspirasi, di mana merupakan jumlah udara yang dapat dikeluarkan secara aktif dari dalam paru melalui kontraksi otot. Inspirasi secara maksimal setelah ekspirasi biasa. Yang terakhir yaitu volume residual. Nah, volume residual ini merupakan udara yang masih tertinggal di dalam paru setelah ekspirasi maksimal. Baik, jadi selanjutnya untuk volume tidal sendiri itu kurang lebih itu 500 cc, kemudian volume cadangan inspirasi itu 1500 cc, dan volume cadangan ekspirasi itu 1500 cc, dan volume sisa itu 1000 cc. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kapasitas paru. Kapasitas paru sendiri itu terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama yaitu ada kapasitas vital, kemudian ada kapasitas inspirasi, kemudian ada kapasitas residual fungsional, dan kapasitas total paru. Baik, jadi yang pertama itu kapasitas vital. Jadi kapasitas vital itu yaitu jumlah udara terbesar yang dapat dikeluarkan dari paru dalam satu kali bernafas setelah inspirasi maksimal. Di mana kapasitas vital ini mencerminkan perubahan volume maksimal yang dapat terjadi di paru. Nah, pada kapasitas vital itu bisa terlihat pada gambar, itu di total dari volume tidal, cadangan inspirasi dan ekspirasi, yaitu kurang lebih 3.500 cc. Selanjutnya, yaitu untuk kapasitas inspirasi, di mana volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi biasa. Selanjutnya yaitu kapasitas residual fungsional, yaitu jumlah udara dalam paru pada akhir ekspirasi pasif normal. Selanjutnya yaitu kapasitas total paru, yaitu jumlah udara dalam paru sesudah inspirasi maksimal, di mana terlihat yaitu volume total paru, yaitu apabila pada gambar itu terlihat pada grafik itu 4.500 cc. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang RW Management. Nah, RW Management itu prinsipnya itu time saving is life saving. Jadi di mana waktu untuk bertindak itu terbatas dan juga data dasar untuk bertindak itu juga terbatas, sehingga diperlukan konsep berpikir yang sederhana, tindakan yang sistematis, dan keterampilan yang memadai. Baik, jadi pada prinsipnya baik itu pasien trauma dan non-trauma itu dilakukan life support, resusitasi dan stabilisasi, yaitu terdapat ada ABCD, yaitu yang pertama ada airway, B itu breathing, C itu circulation, dan D disability. Kemudian baru dilanjutkan untuk terapi definitif atau spesialistik. Nah, pada life support itu yang pertama airway itu bebaskan jalan nafas, kemudian untuk yang B breathing itu beri bantuan nafas dan juga tambah oksigen. Untuk yang C circulation yaitu hentikan perdarahan, bisa juga diberikan infus. Dan itu yang D yaitu disability atau SSP atau sistem saraf pusat, yaitu cegah TIK meningkat. Selanjutnya yaitu evaluasi jalan nafas, di mana pada evaluasi jalan nafas yaitu yang pertama yaitu ada anamnesis, di mana anamnesis itu bisa ditanyakan riwayat jalan nafas pasien, kemudian juga catatan anestesia sebelumnya, kemudian juga pemeriksaan atau tes jalan nafas, dan cedera pada servikal. Kemudian dilanjutkan yaitu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik itu ada 3, look, listen, dan juga feel. Kemudian ada menggunakan MOANS dan juga menggunakan LEMON. Di mana yang pertama di sini saya akan membahas tentang look, listen, feel. Jadi pada look itu melihat apakah adanya agitasi atau hipoksia, kemudian juga cyanosis, retraksi, dan juga aksesori respiratory muscle. Kemudian juga pada listen, di mana apakah terdengar ada suara snoring, gargling, stridor, dan juga harness. Kemudian pada feel, yaitu untuk bagaimana tracheal location. Nah, ini merupakan MOANS atau yang disingkat dengan yang pertama M itu muscle, kemudian untuk yang O yaitu obesity atau obstruction, selanjutnya untuk yang A itu age yaitu lebih dari 55 tahun, kemudian untuk yang N itu no teeth atau tidak ada gigi, dan kemudian S
stiff lungs. Selanjutnya, di sini terdapat Lemon Airway Assessment Method, di mana pada evaluation kriteria yang pertama yaitu dari Lemon itu L, yaitu look externally. Apakah terdapat adanya facial trauma, kemudian juga kumis atau janggut, dan lidahnya besar. Kemudian, apabila memang terdapat dari bagian tersebut, itu bisa diberikan masing-masing 1 poin. Selanjutnya juga untuk yang selanjutnya yaitu E, yaitu evaluasi dengan menggunakan 3-3-2, di mana 3 yang pertama yaitu 3 jari mouth opening, selanjutnya yaitu bisa dilihat pada gambar, 3 jari mouth opening, kemudian juga 3 jari jarak dari mentum ke hyoid bone, kemudian juga yang terakhir yaitu 2 jari jarak antara tiromental. Selanjutnya yaitu untuk yang M, itu malampati, atau malampati score itu lebih dari 3. Kemudian untuk O, itu obstruction, di mana apakah ada kondisi seperti epiglotitis, kemudian juga peritonsillar abscess, dan juga adanya trauma. Dan yang terakhir yaitu N, yaitu neck mobility, di mana apakah terbatas atau tidak. Selanjutnya hasil akhirnya kemudian di total. Baik, ini merupakan The Malampati Score, di mana terdapat 4 kelas. Kelas yang pertama yaitu Complete Visualization of Soft Palate atau Soft Palatum. Kemudian juga untuk kelas yang kedua yaitu Complete Visualization of the Uvula. Kemudian untuk yang kelas yang ketiga yaitu Visualization of the only base of the uvula. Dan yang kelas yang terakhir atau yang keempat yaitu Soft Palatum is not visible at all. Nah, selanjutnya yaitu cara mengamankan jala nafas. Baik, jadi cara mengamankan jala nafas, baik itu menggunakan yang basic atau manual, itu terdapat yang pertama caranya itu bisa menggunakan Hetil Chin Lift, di mana pada Hetil Chin Lift ini dilakukan pada penderita yang tidak mengalami cedera kepala, leher, maupun tulang belakang. Di mana tekniknya yaitu bisa dilihat pada gambar, itu satu tangan penolong itu diletakkan pada dahi penderita, kemudian lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Tangan yang lain itu diletakkan pada bagian bawah dagu, lalu gerakan dagu ke depan atas. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu bisa menggunakan jaw thrust maneuver. Jadi pada jaw thrust maneuver ini digunakan pada penderita yang mengalami cedera kepala, leher, maupun tulang belakang. Jadi untuk tekniknya, yaitu dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan, sehingga barisan gigi bawah itu berada di depan barisan gigi atas. Itu bisa terlihat pada gambar. Nah, kemudian juga jangan melakukan, yang pertama itu jangan memberi bantal. Kemudian juga jangan mengangkat leher atau neck lift. Itu bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu airway atau alat bantu nafas yang dasar. Yaitu yang pertama ada orofangial airway atau OPA atau Gödel. Di mana pada OPA ini tekniknya dengan dimasukkan mulut dengan lengkungan menghadap palatum. Setelah masuk separuh panjangnya, putar 180 derajat hingga lengkungan menempel pada lengkungan lidah. Selanjutnya untuk yang kedua, yaitu nasopharyngeal airway atau NPA. Bisa terlihat pada gambar, di mana cara pemasangannya itu bisa diberikan jeli pelicin, kemudian juga didorong memasuki lubang hidung hingga ujung pipa terletak di orofaring. Kemudian arah ujungnya datar menyusur dasar rongga hidung. Arah menuju anak telinga atau tragus. Selanjutnya untuk advanced airway, yaitu ada yang pertama yaitu endotracheal tube atau ETT, di mana keuntungan dari ETT ini sendiri yaitu menjaga jalan nafas agar tetap terbuka, kemudian juga mengurangi risiko aspirasi, kemudian juga sebagai fasilitas suction trakea, dan juga sebagai fasilitas pemberian oksigen konsentrasi tinggi LMA, mohon maaf maksudnya konsentrasi tinggi. Kemudian dilanjutkan untuk LMA atau laryngeal mass airway, di mana pada LMA
itu ada keuntungannya, yaitu teknik pemasangan lebih mudah, kemudian juga trauma lebih sedikit, dan yang terakhir tidak membutuhkan laryngoskop. Namun adapun kerugian dari penggunaan LMA ini sendiri yaitu tidak melindungi terhadap aspirasi. Kemudian yang terakhir yaitu combi tube, di mana bisa terlihat pada gambar, itu untuk tube biru, itu ujung distal tertutup dan gas akan keluar melalui samping. Sedangkan untuk tube bening, itu ujung distal terbuka tanpa lubang samping. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang RW manajemen. Apabila pada saat pemaparan materi atau presentasi terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.